Alhamdulillah wa summa alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita. Tak putus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menitipkan kepada kita hati yang cinta akan ketaatan, yang dibuktikan dengan kehadiran kita pada masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencatatkan pahala penuh bagi kita semua, agar kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita terkaget-kaget begitu banyak pahala yang kita dapat. Mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin bertanya. Kalau misalkan ditanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua, siapa teman terbaik bapak-bapak, ibu-ibu semua? Arti teman terbaik di sini yang sangat amat bapak-bapak, ibu-ibu sayangi. Siapa? Istri, pasangan. Siapa lagi? Anak ya? Siapa lagi? Orang tua pasti ya? Tapi ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Beliau ini wafat pada tahun 237 Hijriah. Ya. Setelah kewafatan beliau, 4 tahun kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Beliau ini sahabat dekat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya ulama besar. Beliau pernah menyampaikan, selama 30 tahun saya melakukan penelitian, kata Imam Hatim Al-Asam. Pada penelitian saya ini selama 30 tahun tersebut, saya memperhatikan manusia. Setiap mereka pasti ada sesuatu yang amat sangat mereka cintai, yang mereka rindui, yang mereka kasihi. Di antara mereka ada yang sangat mereka sayangi tadi apa? Pasangan. Di antara mereka ada yang sangat mereka cintai dan kasihi, keturunan. Orang tua, harta yang kita kumpul, itu tidak salah. Harta yang kita kumpul kita sayangi. Disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam, dan saya memperhatikan di antara yang mereka sayangi dan rindui tersebut, ada yang menemani mereka, bahkan selalu menemani mereka ketika mereka dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, atau bahkan dalam keadaan mereka sakaratul maut. Kata Imam Hatim Al-Asam, beliau lanjutkan, akan tetapi di antara yang mereka rindui, kasihi dan sayangi tersebut, tidak ada satupun yang mau menemani mereka ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburan. Mungkin setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu tanya sama pasangannya, kira-kira nanti kalau saya masuk, mau bareng masuk nggak? Oh enggak. Kemudian dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, hasil daripada penelitian ini, fatafakkartu wa qultu, katanya. Kemudian saya berpikir lama. Setelah saya melakukan 30 tahun penelitian tersebut,
Saya berpikir panjang, kemudian saya mengatakan, hasil daripada penelitian tersebut, beliau katakan, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisu fihi. Sebaik-baik yang dicintai dan dikasihi seseorang tersebut ketika seseorang tersebut berada di dunia adalah apa yang mau masuk dan membersamainya dirinya ketika dia dimasukkan ke dalam kuburan. Dan dia akan menemaninya sampai kapanpun saja. Sampai langkah kaki ini dihantarkan ke depan pintu surga. Sampaikan oleh Imam Hatim al-Asam, "Fama wajadtuhu illa al-a'mal as-salihata." Dan saya tidak mendapati apapun yang dicintai oleh manusia yang mampu dan mau menemaninya ke dalam kuburannya kecuali satu, yaitu amal salih. Amal salih. Sejak saat itu, kata Imam Hatim al-Asam, sejak saat itu aku menjadikan amal saleh itu sebagai sahabat setia, sebagai sesuatu yang sangat amat aku cintai. Maksudnya gimana? Disambung kepada hadis Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan selalu berbuat pandangannya di akhirat. Saya kalau lakukan ini, kira-kira bermanfaat tidak? Saya kalau lakukan ini, melahirkan pahala tidak? Saya kalau melakukan ini, melahirkan ridho Allah tidak? Karena para ulama kita terdahulu, kalau misalkan kita buka di dalam kitab-kitab mereka itu, ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang jadi tolak ukur mereka itu, apakah Allah ridho kalau sesuatu ini saya lakukan? Apakah Rasulullah ridho kalau ini saya lakukan? Bahkan para ulama kita mengajarkan anak mereka sebelum anak mereka keluar bermain keluar rumah, dipanggil dulu anaknya, "Nak, mau kemana?" "Mau main." "Udah niat?" "Belum." "Niat dulu." Untuk apa niatnya? Niat bertemu dengan teman. Niat ingin melihat saudara lainnya. Niat ingin memberikan senyuman kepada orang lain. Itu satu pekerjaan bisa menghasilkan niat, walaupun bermain akan melahirkan pahala. Akan tetapi, di zaman sekarang yang kita rasakan, seringkali tolak ukur tersebut, pandangan tersebut bukan lagi untuk Allah. Apakah orang-orang suka kalau saya lakukan ini? Apa kata netizen nanti? Jadi tolak ukurnya berbeda. Kalau kita sudah menjadikan netizen sebagai tolak ukur, wah susah kita. Komen-komen mereka itu pedas. Selain pedas, tidak membangun. Itulah penelitian daripada Imam Hatim al-Asam. Baik. Kajian kita kali ini temanya adalah nasihat, telah dibuka tadi, antara menerima dan mengamalkannya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini kan kalau misalkan kita sebut dengan Abu, itu kan kunyah kan. Kunyah itu bukan hanya kepada anak laki-laki saja. Kalau misalkan kita punya anak Muhammad, kita dipanggil kunyahnya Abu Muhammad. Tapi kalau misalkan ada anak perempuan, siapa misalkan contohnya? Namanya Ruqayyah. Seperti periwayat daripada hadis tadi, an Abi Ruqayyah. Ruqayyah itu nama anak perempuan. Jadi dia Abu
ruqayyah. Selain bisa dikunyahkan kepada anak laki-laki, kunyah tersebut bisa juga kepada anak perempuan. Bukan saja kepada anak perempuan, kepada hewan yang kita sukai juga bisa dikunyahkan. Seperti siapa? Abu Hurairah. Hurairah itu apa artinya? Fitun. Atau dalam bahasa kita itu kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu menyukai kucing. Hewan pilihan bisa, tapi janganlah hewan pilihan yang terlarang. Susah nanti manggilnya kan? Kemudian bisa juga kepada sesuatu yang melekat kepada kita seperti yang dipanggil oleh Rasulullah kepada Imam Ali. Ketika itu Imam Ali lagi tiduran. Ketika beliau tiduran dipanggil oleh Rasulullah, "Qum ya Abu Turab." Wahai Abu Turab, Turab itu debu atau pasir itu disebut turab. Disampaikan oleh Nabi SAW kepada Imam Ali, "Berdirilah wahai Abu Turab." Karena ketika itu Imam Ali sedang terbaring, ketika beliau bangun banyak pasir yang melekat di tangan atau di tubuh Imam Ali. Makanya dipanggil oleh Rasulullah, "Qum ya Aba Turab." Nah, jadi kunyah tersebut bisa kepada anak perempuan, anak laki-laki, bisa kepada hewan yang kita sayangi misalkan, atau bisa kepada sesuatu yang melekat kepada diri kita. Ya. Kemudian di sini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampaikan, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau memang agama ini adalah nasihat, kepada siapa?" Rasulullah menjawab, "Lillahi," kepada Allah. "Wali kitabihi," untuk kitab Allah, Al-Quran. "Wali rasulihi," untuk Rasulullah. "Wali a'immatil muslimina," kepada para pemimpin kaum muslimin. "Wa ammatihim," dan kepada orang-orang umum atau awam mereka. Kalau kita melihat ini, kalau tadi misalkan nasihat tersebut kepada kaum muslimin, paham kita kan? Kita nasihati, wah berarti ada saudara kita yang membutuhkan nasihat, kita nasihati. Tapi kalau misalkan kepada Allah, maksud nasihat kepada Allah itu apa? Apakah kita ketika berdoa kita nasihati Allah? Wala'iyadzubillah. Apakah ketika dikatakan Rasulullah nasihat tersebut kepada kitabnya Allah, ada Al-Quran di depan kita, sebelum kita baca kita nasihati dulu? Tidak seperti itu juga. Kepada Rasulullah kita nasihati Rasulullah? Tidak. Maka di sini kita akan mempelajari, mengerti maksud nasihat kepada Allah itu apa. Kalau kita melihat makna daripada nasihat, itu secara bahasa, nasihat itu adalah wejangan. Jadi kalau misalkan kita menasihati seseorang, itu artinya kita memberikan kepadanya wejangan. Akan tetapi secara istilah, nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama itu, ketika mereka mengartikan daripada nasihat tersebut, artinya seseorang ketika menasihati seseorang lainnya, pada saat tersebut dia menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Itu secara istilah. Tapi kemudian di lain kesempatan kita mengaitkan juga, kalau seandainya makna nasihat ini adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, apakah maksudnya kita menginginkan kebaikan kepada Allah? Sebaliknya kan?
Makanya kalau misal kita buka kitab-kitab para ulama penjelasan tentang hadis ini, tidak ada yang mengartikan nasihat kepada Allah itu seperti kita memberi nasihat kepada orang lain. Nah, di sini nasihat itu sebenarnya kalau misalkan kita pahami secara bahasa, itu berbeda dengan apa yang kita pahami secara makna sebenarnya. Nasihat kepada kaum muslimin atau yang setingkat dengan kita atau bahkan para pemimpin kita, itu artinya menginginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Akan tetapi nasihat kepada Allah itu artinya totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Mustafa Dib Al-Buwa, salah seorang ulama asal Syria, beliau mengarang kitab namanya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Al-Wafi yang menjelaskan tentang hadis 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Beliau menjelaskan di situ maksud daripada nasihat kepada Allah itu ada 10. Pertama, wa takunu bil imani billahi ta'ala. Pertama, maksud nasihat kepada Allah itu adalah kita beriman kepada Allah. Yang kedua, wa nafyus syariki anhu. Tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ilhadi fi sifati. Meninggalkan kemelencengan di dalam memahami sifat Allah. Ya, kalau misalkan zaman sekarang kita lihat dengan adanya sosial media, kesesatan-kesesatan itu dengan mudah bisa terlihat. Tapi yang herannya, meskipun kita sadar sesat tersebut adalah sebuah kesesatan, masih ada saja yang namanya pengikutnya. Nggak bisa dipungkiri lagi. Ada orang ngaku nabi, pasti ada pengikutnya. Makanya orang berlomba-lomba ketika mereka ingin mengaku sebagai, kalau sekarang itu ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi gitu kan. Orang menunggu-nunggu kapan nih muncul Imam Mahdi. Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, pengikutnya itu pasti ada. Itu sebabnya apa? Sebabnya kelangkaan atau minimnya pengetahuan kita terhadap agama tadi. Kemudian dikatakan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buha, wa wasfu bi sifatil kamali wal jalali kulliha. Memahami dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan dan keagungan. Kita ini punya Allah itu keren sekali. Saking kerennya kita sampaikan, yang memiliki segala bumi, segala dunia, langit, bumi dan lain sebagainya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah dengan tegas mengatakan, tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali namanya di surga atau neraka sudah ada. Saking kerennya Allah. Itu bukan Allah paksa, bapak-bapak, ibu-ibu. Nama kita, misalkan saya nih, nama saya Afrizal TW, di surga udah ada. Amin kan? Amin. Kira-kira bisa berubah nggak? Jangan. Mudah-mudahan di sana. Makanya orang salah memahami dalam hadis atau riwayat seperti ini. Mereka katakan ketika ada seseorang yang masuk ke dalam neraka itu Allah paksa mereka. Bukan. Allah mengetahui. Bukan Allah maksudnya memaksakan. Loh gimana Ustaz? Contoh. Ada kereta api yang akan tabrakan. Dari arah kanan kereta api dengan kecepatan tinggi. Dari arah kiri kereta api di arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi juga. Saya ketika melihat dua kereta api tersebut yang akan tabrakan,
Saya bilang, ini akan tabrakan. Saya tahu ini akan tabrakan. Kemudian kereta api tersebut terjadilah tabrakan di antara keduanya dengan kecepatan tinggi. Pertanyaannya, ketika saya mengatakan saya tahu ini akan tabrakan, apakah tabrakan tersebut disebabkan oleh saya? Tidak kan? Tahu tersebut bukan berarti saya paksa kedua kereta api tersebut tabrakan. Allah tahu bukan Allah memaksa kita dicampakkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, setelah itu kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bedanya apa? Bedanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah itu tak terbatas dengan waktu. Dimensi waktu bagi Allah itu, bagi pengetahuan Allah itu tidak ada. Kalau kita masih terikat dengan waktu. Yang telah lalu sudah kita ketahui. Yang sekarang sedang kita ketahui. Tapi yang akan datang kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena pengetahuan kita terikat dengan dimensi waktu. Sementara Allah Subhanahu wa taala, waktu tersebut tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tahu apa yang kita inginkan. Misal, di depan saya ada air. Apapun yang ingin saya lakukan terhadap air ini, mau saya minum atau tidak minum, Allah itu sudah tahu. Bukan Allah paksa. Karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Makanya sampai-sampai para malaikat, pimpinan malaikat Jibril pun tidak tahu bahwasanya nama kita nanti di surga atau neraka, tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Agar apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada para hambanya bahwasanya kekuasaan dan pengetahuan tersebut tunggal milik Allah. Makanya saya katakan tadi, kita punya Allah itu sangat luar biasa. Makanya kata para ulama, man i'tamada 'alan nasi dzal. Barang siapa yang bersandar hanya kepada manusia, dia akan hina, akan kecewa. Wa man i'tamada 'ala Allahi aflah. Akan tetapi barang siapa yang menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan beruntung. Meskipun ketika kita menyandarkan sesuatu tersebut, terkadang di awal-awal kita kecewa. Itu karena pembatasan ilmu kita tadi. Makanya kita serahkan sama Allah, biar takdir Allah yang melakukan itu semua. Nasihat kepada Allah itu artinya wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Artinya Allah itu tidak punya kekurangan. Wal ikhlasu fi ibadatihi, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal qiyamu bi ta'atihi wa tajannubu ma'siyatihi, taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Kemudian wal hubbu wal bughdu fihi, cinta dan marah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu wa muwalatu man ata'ahu, setia kepada yang taat kepada Allah. Wa mu'adatu man asahu, dan benci kepada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama atau kata Syekh Mustafa Dib Al-Buho, nasihat kepada Allah inilah maksudnya. Kita jumlahkan di sini, maksud daripada 10 ini kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nasihat tersebut bukanlah kita menasihati Allah, akan tetapi makna nasihat tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran. Disampaikan juga oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buho, maksud nasihat kepada kitab Allah itu ada 5.
Pertama, membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi makna nasihat kepada Al-Quran itu bukan kita ambil Al-Quran, kita nasihati. Atau ketika kajian seperti ini kita tempel, ini mudah-mudahan Al-Quran ini bisa dengar nasihat ustadznya ini. Ustadz yang takut nanti bisa kualat. Al-Quran dinasihati. Tapi maksud daripada nasihat kepada Al-Quran itu adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Maka secara tegas banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim contohnya. Rasulullah katakan, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, kata Rasulullah. Baca, hafal, tadabburi. Kenapa? Karena Al-Quran nanti akan datang sebagai syafi' di hari kiamat. Apa itu syafi'? Pemberi syafaat. Maksudnya apa? Yang akan membela kita mati. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kita ingin Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat kepada kita, yang akan membela kita mati-matian, apakah kita harus hafal 30 juz? Kalau saya cuma hafal Al-Fatihah, Ustaz, kira-kira mau nggak nanti Al-Quran membela saya? Kira-kira mau nggak? Mau ya? Mungkin Ustaz, kekuatannya kurang, Ustaz. 1 juz kekuatannya berapa persen gitu? 15 juz 50%. Jadi kalau 30 juz kuat nih bela-belanya. Nanti kalau misalkan cuma 1 juz mungkin dilihatin Al-Quran aja dari jauh. Oke. Malaikat bawa aja. Atau mesti kita harus hafal 30 juz Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah tidak pernah menyebutkan ketika syafaat tersebut ingin didapatkan harus 30 juz. Semampunya. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai sahabat kita. Makanya di antara kebiasaan Rasulullah juga diikuti oleh para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika mendapati satu ayat, itu bisa dibaca ribuan kali pada malam satu malam. Satu ayat, meskipun satu ayat tersebut ini sering terjadi di antara para sahabat, satu ayat yang mereka baca, menetes air mata mereka, membaca ayat tersebut sampai subuh cuma satu ayat. Kenapa? Karena satu ayat tersebut sangat sinkron dengan apa yang mereka alami. Mereka ulang-ulang. Tujuannya apa? Agar ayat tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Siapa di sini orang yang suka pelupa? Rata-rata mungkin ya. Saya juga pelupa. Kadang nanti misalkan lagi di kendaraan, terpikir sesuatu, ingin menulis sesuatu. Nanti saya pengen nulis ini, nulis itu, nulis ini. Nyampe kita buka HP kita untuk buka note itu, lupa. Kadang ketika kita sholat, banyak ingat. Karena dibantu sama siapa? Syaitan. Dikasih kekuatan sama kita, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Memang iya. Tapi setelah salam, lupa. Maka tidak menjadi syarat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut, itu harus hafal 30 juz. Bahkan para ulama kita mengatakan innan nazra fil mushafi awil qur'ani ibadah. Kita bukan saja baca Quran dinamakan ibadah. Kita pandang Al-Quran, kita pandang mushaf, itu ibadah, bapak-bapak ibu. Itulah saking kerennya Al-Quran itu. Belum lagi kita baca, kita pandang saja, itu ibadah. Setelah ini Ustaz, kayaknya saya sambil main HP pandang Quran, Ustaz. Tatap-tatapan sama Quran kan? Kan ibadah, Ustaz. Iya, maksud dari situ menatapnya saja ibadah, apalagi membacanya. Membacanya ibadah, apalagi menghafalnya. Menghafalnya ibadah, apalagi mentadabburinya. Saya sering sampaikan seperti ini, Bapak-bapak.
Saya nggak tahu apakah pernah saya sampaikan. Mukjizat Nabi Musa itu apa? Tongkat jadi ular. Dilemparkan tongkat jadi ular. Kira-kira kalau kita yang hadir ketika, kita katakan saja kita ketika itu jadi umatnya Nabi Musa. Kita menyaksikan ketika itu Nabi Musa melempar tongkatnya jadi ular. Kira-kira apa yang terjadi sama kita? Kagum nggak? Yang namanya mukjizat pasti akan membawa kepada kekaguman. Berdecak kagum kita. Mungkin mata kita tidak berkutik gitu kan? Tidak berkedip. Ketika misalkan Nabi Musa, di antara mukjizatnya lagi, dia lemparkan, dia hentakkan tongkat tersebut di lautan, lautannya terbelah. Kira-kira kalau kita menyaksikan tersebut, kagum tidak? Nabi Ibrahim, mukjizatnya ketika dimasukkan ke dalam api, bukan api tersebut yang membakarnya. Akan tetapi dengan mukjizatnya tersebut, dia dingin ketika masuk ke dalam api. Kalau kita menyaksikan itu, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan. Kita sendiri tidak mampu. Ketika kita menyaksikan itu, akan ada kekeringan. Hebat, kagum. Akan tetapi di antara mukjizat para nabi dan rasul yang tidak kita sebutkan maupun yang kita sebutkan itu, hanya satu mukjizat yang paling keren, yang paling hebat, sepakat para ulama. Apa itu? Al-Quran. Tapi pertanyaannya, pernah tidak ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, ada rasa kagum dan hebat dalam diri kita terhadap Al-Quran? Al-Quran itu sepakat para ulama paling keren sekali. Di antara mukjizat ketika Nabi Musa menghentakkan tongkatnya terbelah lautan, ada yang lebih keren lagi apa? Al-Quran. Tapi kita tanyakan kepada diri kita, apakah pernah kita membaca Al-Quran menjadikan hati kita, ya Allah, ternyata memang benar Al-Quran ini mukjizat yang paling luar biasa. Tidak pernah. Apakah salah di Al-Quran? Tidak. Salah itu dari diri kita. Makanya Rasulullah katakan, wa innar rajula la yuhramu minar rizqi bidzanbil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang tersebut akan terhalangi dari rezeki. Di antara rezeki tersebut mampu mencintai dan mentadaburi Al-Quran, menimbulkan kekaguman di dalam Al-Quran, disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Terhalangi kita. Karena apa? Karena ada dosa yang kita lakukan. Di zaman sekarang itu, untuk mendapatkan pahala memang banyak. Tapi untuk menjadikan kita berdosa juga, sering disampaikan oleh ustaz kita, kalau dulu, kalau ingin menggibah itu harus ketemu dulu. Sekarang komen saja. Komen ya. Apapun yang kita komen, itu bisa jadi gibah. Lebih parahnya lagi, jejak di kita media itu, bisa tidak pernah akan hilang. Kalau dulu kan kalau misalkan kita gibah, setelah itu kan selesai. Nggak direkam kan. Kalau di zaman sekarang, komen tersebut bisa di screenshot sama orang lain, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, komen tersebut bisa kembali diangkat. Maka di zaman sekarang itu tantangannya lebih kompleks. Pahalanya memang lebih besar. Tantangannya juga semakin besar. Nah, disampaikan juga oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buwa tadi, wa amma hifdzu kitabillahi fis suduri fa fihi i'marul qulubi bi nuri kitabillah. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu seolah-olah dia sedang memasukkan cahaya Allah dalam dirinya. Al-Qur'an itu adalah cahaya. Orang yang sedang menghafalkan Al-Qur'an bukan saja dia ingin agar cahaya tersebut ada bersamanya ketika dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia ingin cahaya tersebut ada dalam dirinya, makanya dia hafalkan Al-Quran. Ya, menyuburkan hati dengan cahaya Al-Quran. Itu yang pertama, nasihat kepada Al-Quran itu, yaitu membaca dan menghafalnya. Yang kedua, bagus bacaan suara dan tajwidnya. Jadi memang membaca Al-Quran itu
kewajiban bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Maka kalau misalkan kita salah membaca Al-Quran, asal-asal kita membaca Al-Quran, maka akan melahirkan makna yang berbeda. Sering saya perhatikan, ketika misalkan bukan saja Al-Quran ya, ketika ada orang yang disuruh pembukaan atau bahkan ceramah, kan dia bilang gini, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Asrafil anbiya. Yang benar itu bukan asrofil, ashrofil, shin, bukan sin. Maknanya beda. Asrofil itu artinya dari kata sarofa, boros. Jadi kalau misalkan kita pakai sin, salawat dan salam kepada Nabi yang paling boros, yang paling mubazir, memiliki arti yang berbeda. Tapi kalau pakai shin, kepada Nabi yang paling mulia. Padahal hanya sin sama shin. Melahirkan makna yang berbeda. Maka mulai saat ini, jangan pakai sin lagi. Jangan punya pakai shop. Ashrofil. Tapi ashrofil. Dari kata syarofa. Syarif. Mulia. Maka As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Apalagi untuk Al-Quran. Al-Quran itu wajib kita mempelajari agar menjadikan bacaan kita benar. Tidak harus berirama. Memang di antara sunnahnya kita membaguskan bacaan kita, kalau bisa kita mengiramakan sesuai dengan irama yang dibolehkan, itu bisa. Tapi kalau misalkan yang dituntut pertama kali itu kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Maka alhamdulillah kita perhatikan di setiap ada beberapa masjid itu untuk semangat di dalam mempelajari tahsin itu besar. Saya punya pengalaman ya. Ketika S1, ada di antara kawan-kawan kami itu orang Cina. Orang Cina ini, Bapak Ibu, mereka Islam itu bukan dari lahir. Mereka umur 25, mereka dapat hidayah, baru masuk Islam. Antum bayangkan gimana susahnya mereka melafazkan Al-Quran tadi. Susah mereka menghafalkan, melafazkan Al-Quran. Beda sama kita. Mungkin di antara kita, mayoritas kita itu, kita belajar atau membaca Iqra, membaca Al-Quran itu dari kita sejak kecil. Sedangkan teman-teman saya ini, ketika umur 25 tahun, 30 tahun, mereka ingin mempelajari Islam, mereka berangkat ke Jordan, mereka daftarkan diri mereka di Fakultas Syariah. Pengajar di situ nggak ada orang Cina. Mereka harus mengambil tilawah 1, tilawah 2, tilawah 3, tilawah 1 wajib hafalan 2 juz. Tilawah 2, 2 juz. Tilawah 3, 2 juz. Jadi keluar daripada S1 tersebut wajib menghafal 6 juz. Bukan hanya itu. Ketika masuk dalam teori tahsin tersebut, ketemulah namanya guru kami, salah satu guru kami yang paling killer. Dia kalau ngajar Bapak Ibu, mungkin belum ada yang saya perhatikan di Indonesia ini, setegas dan sekiller beliau di dalam mengajarkan tahsin. Killernya gimana? Misal, 1 minggu, 2 minggu kita teori dulu, kata Syekh. Teori. Selama 1-2 minggu teori, itu disuruh baca. Oke, kemarin sudah kita pelajari Idgham bi Gunnah. Nah, coba baca ini. Dia membaca gunnah. Gunnah itu berapa harokat? 1 alif, 2 harokat. Dibaca gunnah. Ditegur sama syekhnya. Bukan seperti itu. Gunnah kamu tuh kurang dengar. Oke, selama 1 minggu, 2 minggu. Masuk minggu yang ketiga, salah si kawan, diteriakin sama Syekh ini, suaranya itu satu kelas itu pendengar. Syekh, apa yang kamu baca ini? Sehingga ketika 1 harokat aja, 1 alif, 2, 1 harokat atau bahkan setengah harokat aja salah, itu diteriakin langsung sama Syekhnya. Manfaatnya apa? Orang Cina ini,
Rata-rata mereka ini ketika membaca Al-Quran tersebut, sebelum mereka masuk ke dalam kelas itu, di rumah mereka baca Al-Quran. Baca. Tidak ada kegiatan mereka yang lain selain membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Agar melatih lisan mereka benar di dalam mengucapkan makhorijul huruf tadi. Selama 4 tahun mereka S1, bacaan mereka itu lebih baik daripada orang yang Islamnya sejak lahir. Dibimbing langsung sama Syekh dan ketegasan Syekh itu. Mungkin kalau dibuat di kita mungkin nggak ada lagi yang mau belajar nanti. Males kenapa? Syekhnya galak, ustadznya galak. Itulah mungkin kenapa kita tidak termotivasi dengan cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Perlu kita undang syekhnya itu. Diteriak, pakai bahasa Arab tadi. Ya. Dan itu saya rasakan manfaatnya. Orang-orang Cina itu, tapi dikatakan orang Cina, saya kalau masuk kelas beliau itu jantung saya mau copot. Saya orang Cina itu. Nah, di antara nasihat kepada kitab Allah itu adalah mentadabburinya. Nah, ini ada perkataan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Miftah itu artinya kunci. Dar itu rumah. As-Sa'adah itu kebahagiaan. Kunci rumah kebahagiaan. Di dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim mengatakan, "Falau 'aliman nasu ma fi qira'atil Qur'ani bitadabburi." Seandainya setiap muslim itu mengetahui faedah dan manfaat mentadabburi satu ayat saja, tapi satu ayat tersebut ditadabburi, lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Niscaya dia akan melakukan tadabbur dengan satu ayat saja dan dia akan meninggalkan hal-hal lain kalau dia tahu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bitafakkurin fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin huwa muhtajun ilayha fi shifaa'i qalbihi karraraha walau mi'ata marrah. Seandainya ketika dia mentadabburi satu ayat dan satu ayat tersebut sesuai dengan sesuatu yang dia hadapi sekarang berupa masalah, maka niscaya dia akan mengulang ayat-ayat tadi meskipun sampai 100 kali. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Membaca dan mentadabburi satu ayat saja yang diulang secara berkali-kali meskipun satu ayat lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tapi tidak paham artinya. Membaca Al-Quran itu baik, tadabbur juga baik. Di antara dua kebaikan tersebut, yang paling baik kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita ambil satu ayat yang sesuai yang kita ingin tadabburi, kita ambil tafsirnya. Tafsir nggak usah bahasa Arab. Kalau saya sarankan buka tafsir Buya Hamka. Tafsir Buya Hamka ini bapak-bapak ibu, tafsir kehidupan. Saya biasa sebelum buka belasan bahkan puluhan kitab tafsir yang berbahasa Arab, saya buka dulu tafsirnya Buya Hamka. Kenapa? Tafsir Buya Hamka ini syarat akan makna daripada filosofi kehidupan. Karena apa yang dijelaskan oleh Buya Hamka ini adalah sesuatu yang dialami oleh beliau. Buka saja. Bahasa Indonesia kok. Bukan bahasa Arab. Kalau memang mau ingin dalam lagi, buka terjemahan. Sekarang kan banyak terjemahan. Tafsir Ibnu Katsir ada terjemahannya. Tafsir Al-Qurtubi ada terjemahannya. Jadi itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tapi tidak paham. Ditutup sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa anfa'u lil qulubi, dan itu lebih bermanfaat untuk mengobati hati kita. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan kata Ad-Rizal Dewi. Yang keempat, mengajarkannya. Yang kelima, tafaqquh dan mengamalkan isi Al-Quran.
Kita tutup dengan nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu riwayatnya. Beliau mengatakan seperti ini. An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah, kata Imam Al-Ghazali. Yang susah itu adalah menerima nasihat itu. Bahkan bisa kita tambah, nasihat itu mudah, yang susah bukan hanya menerima nasihat tersebut, akan tetapi mengamalkan nasihat itu. Mungkin kita paham, oh berarti tadabbur ini lebih baik, membaca Al-Quran sampai khatam itu baik, kemudian tadabbur itu baik. Nanti setelah itu kita lupa. Ya, nasihat mudah kita terima, mudah kita dengarkan, tapi susah kita terima dan lebih susah lagi kita amalkan. Kenapa? Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa mur. Karena nasihat tersebut ketika diarahkan kepada orang yang memang membutuhkan nasihat tersebut, itu akan terasa pahit. Akan terasa pahit bagi orang yang telah terkungkung oleh hawa nafsu. Akan tetapi untuk nasihat tersebut harus ada adabnya. Jangan nasihati di depan orang banyak. Orang itu kan ingin menjaga izzah kemuliaan dirinya. Tapi kalau misalkan dinasihati dengan dicaci maki, maka itu akan susah dia menerima nasihat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya di sini yang dapat kami sampaikan. Mungkin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Baca artinya saja, Mas. Al-Quran itu kalau kita lihat definisinya, itu definisinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Kita membaca Al-Qur'an dengan membaca terjemahannya itu beda. Apakah maksud Bapak ini membaca terjemahannya bahasa Indonesia atau Latinnya? Terjemahannya atau Latinnya, kan ada Latin tuh, misalkan Allazi A L L A D Z I. Latinnya itu. Oh artinya, kalau artinya beda. Kalau artinya itu lebih kepada tadabbur tadi. Kita nggak bisa pungkiri, saya sendiri ketika baca terjemahannya, kadang kita nggak paham juga kan. Maka itu cara memahaminya, kita buka tafsirnya tadi. Apa maksudnya? Jadi bukan untuk kita memahami setiap hurufnya itu, huruf terjemahan, akan tapi maksudnya secara global. Maksud Allah dari ayat ini apa? Nah, kalau misalkan kita membaca arti dibandingkan sama membaca Arabnya, itu berbeda, jauh lebih kuat membaca yang bahasa Arab. Nah, itu berbeda. Kalau misalkan tadabbur, itu bisa dengan artinya, bisa dengan tafsirnya. Tapi kalau misalkan kita membaca Al-Quran, itu dengan bahasa Arabnya. Makanya kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di antara menuntut ilmu dan menjadi kewajiban seseorang itu adalah mempelajari cara membaca Al-Quran. Tidak sampai kita seperti qori-qori ya. Oh berarti Ustadznya bilang kita harus jadi seperti qori itu, irama nahwan, irama, bukan. Tapi membaca Al-Quran dengan benar. Lebih kurang seperti itu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ayo silakan Pak. Bapak yang sana dulu, setelah itu Bapak insya Allah. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang tadabbur ini bisa bolak-balik kayaknya ya. Bisa dari ayat, kemudian pada kehidupan, atau dari kehidupan kemudian kita cari ayatnya, kita cari hadisnya, kemudian kita simpulkan dan kita terapkan. Apa seperti itu?
Jadi kalau kita melihat ketika Al-Quran tersebut turun, Bapak, sering itu ketika ada kejadian turun Al-Quran. Ada juga tanpa kejadian Al-Quran turun. Artinya itu tidak terbatas kepada kita punya masalah kita cari, atau ada ayat Al-Quran baru kita terapkan. Apa saja yang terkait dengan hal tersebut itu dinamakan tadabbur Al-Quran. Tidak hanya misalkan harus kita punya masalah, kita cari ayatnya, kita cari hadisnya, kemudian baru kita cocokkan dalam kehidupan kita, tidak terbatas itu. Dan saya merupakan kebiasaan saya juga, kita paham Quran sama Sunnah itu adalah pedoman kita. Saya kalau dapat hadis, dapat ayat, itu saya buka HP saya, note saya itu saya catat. Misalkan ayat tentang hati itu milik Allah Subhanahu wa taala, saya dapat hadisnya tadi, saya catat di situ, dapat ayatnya saya catat di situ. Ketika saya nanti bermasalah dengan hati saya, panduan utama saya, pedoman utama saya ayat dan hadis tadi. Lebih dalam lagi, saya baca misalkan tafsirnya, saya baca penjelasan hadisnya, saya ringkas. Kita kalau punya masalah nanti tinggal kita buka ringkasan itu. Kita soalnya kenapa? Kalau misalkan mengandalkan pikiran kita itu mudah lupa. Meskipun ayatnya, misalkan kita mengalami sebuah permasalahan, dapat kita ayatnya. Setelah 1 bulan, kita mendapat permasalahan yang sama, itu ayatnya lupa nanti. Maka cara yang paling besar itu, yang paling bagus itu kita catat, Bapak. Dapat ayatnya, dapat hadisnya, catat. Penjelasan para ulama tentang itu bagaimana? Kita lihat penjelasannya. Lebih kurang seperti itu. Tidak terbatas kepada kita dapat masalah dulu baru lihat. Bagaimana saja caranya itu bisa. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam. Mendapat syafaat dari membaca Al-Quran. Iya. Khususnya nanti di Yaumil Qiyamah, di pada masyar. Ustaz, kalau seandainya yang membaca itu akan mendapat syafaat, kalau yang tidak membaca Quran, bagaimana Ustaz? Yang membaca mendapat syafaat. Iya. Yang nggak membaca Ya. gimana? Ya. Ditatap aja Al-Quran dari jauh. Ya kasihan nggak baca Quran gitu Ustaz. Ya. Nggak mau baca Quran. Atau nggak pernah membaca Al-Quran. Kalau tidak pernah membaca Al-Quran, tidak dapat syafaatnya. Tidak membaca Quran, artinya pertolongan itu tidak akan datang. Tidak akan datang. Kita tidak pernah bersahabat dengan seseorang, tiba-tiba orang lain ingin membantu kita ketika susah. Itu tidak seperti itu. Maka Rasulullah katakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaumul qiyamah syafi'an ashad." Syarat tersebut dikaitkan Rasulullah. Syafaat tersebut dikaitkan dengan membaca tadi. Membaca itu bukan maksudnya hanya membaca, berarti menghafal, tidak, Ustaz, tidak. Membaca tersebut, membacanya masuk, menghafalnya masuk, mentadabburinya juga masuk. Artinya apa? Kita jadikan Al-Quran tersebut sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Sahabat ketika kita lagi terpuruk, datang nggak dia? Kawan ya, bukan kawan nasi ya. Kawan nasi ada pada saat kita lapar saja. Tapi sahabat itu datang ketika kita terpuruk, dia ada bersama kita. Berarti syaratnya harus membaca tadi. Mau tidak mau, Pak. Tapi memang syafaat kan tidak terbatas kepada Al-Quran saja kan. Kita ingin memperbanyak syafaat. Al-Quran kita dapat. Dari anak yang soleh. Dari Rasulullah. Tapi kan semakin banyak, semakin baik. Mungkin nanti yang satu tidak dapat, masih ada yang lain. Lebih kurang seperti itu. Mungkin terakhir, Ibu mungkin ada. Oh, tidak ada. Berarti kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap detik yang kita lalui pada hari ini, setiap kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, Allah ridhoi, Allah berikan kemudahan. Bukan saja Allah berikan kemudahan, tapi Allah jadikan kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Sampai kita
melangkah di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Mujibas Sa'ilin. Kepadamu-lah kami bermohon, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu berjalan di jalan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang taat, ya Allah. Jadikanlah hati kami cinta akan kebaikan, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang Engkau musuhi, ya Allah. Mudahkan, berkahi, selamatkan kami pada saat kami berada di dunia ini, ya Allah. Tidak ada yang mampu kami jadikan sebagai sandaran kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya cinta yang Kau berikan adalah sesuatu yang kami butuhkan, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi